My name is Mohammed. I was born in Iran. Before I left Indonesia, I was studying university civil engineering, and then in the same time when I'm studying, I also work. I had a good life. Whatever I need, I had, with the car, with the house. Yeah, my life was good. Because of the problem which I had in my family, that was better for me to hang out with my friends and also run away from the home. Sometimes you hang out with your girlfriends or whoever you're interested to hang out. I had a car, or I have a good face. I like someone, I'm going to her and make a relationship. And then when I'm bored from her, I just throw off her and then put someone else. That was my character. I learned it from my father to don't respect to the girls, the ladies. Look at them like just the things that I can use to. I just change it easily. It's like each day, new person. That's the problem between the government and the people. And I moved to another country, to Indonesia. At the time, I felt like I'm nothing because I lost everything that I had. I have course code. What happened to me? What's going on? Why I'm in here? Why I lost my everything? I feel there is no one to hear me. Whatever I pray, whatever I do, nobody is in there. Until one day, someone invited me to their community. One of the little boy came to me and say that Jesus love you. I felt somebody shaking me. And after that, I haven't met that boy again. When I pray, I heard someone talk to me and they answer me my praying, and I feel someone hold me to come to me. After a while, I understand the word of God and I believe Jesus and I accepted him as my savior. After I became believer, I still didn't know how to respect to the girls. But when I start to hear word of God and understand, and also I see my friends how they live in the community, how they share the love of God to each other, and how they live with full of love, with full of miracle, I started to change and learning how to respect to each other. Because according to the Bible, everyone in the same position in the Jesus kingdom. I start to forgive my father and those people did wrong things to me and start praying for them. Maybe now I don't have many things like house, good job, money, something like that, but now I have faith, now I have hope. It's the plan of God for me to be here, to learning and to experience God. And then I can share this experience, this love and this words to the other nation, to the other people, and let them to experience and enjoy in his love. For me, Jesus means love. That's it. Sembilan 98,8 Go FM. It's all about real life. Hai, masih barengan sama saya Sinta di segmen terakhir hari ini, listeners. Gimana?
Masih pada semangat? Pastinya dong ya. Secara ini adalah malam minggu dan malam minggu itu identik dengan yang namanya party dunia gemerlap. Ngomongin seputar yang namanya dunia gemerlap, sekarang sudah ada teman kita namanya Fania yang pengen cerita seputaran pengalaman hidupnya di dunia gemerlap. Kita langsung aja deh ya, terhubung dengan Fania. Halo Fania, boleh dong cerita gimana sih awalnya kamu mencintai dunia gemerlap? Awalnya aku mencintai dunia gemerlap karena waktu itu aku pernah ikut salah satu model, terus di di diskotik, itu ajangnya di dalam diskotik, dan aku lihat di dalam diskotik itu orangnya asik-asik, bisa pakai celana pendek, bisa cuma pakai two-piece gitu, bra, baju segala macem gitu. Dan aku pikir exciting banget ya, maksudnya kayak asik banget, kita bisa di apa yang kita mau, kita bisa goyang-goyang gitu. Dan aku mulai suka. Wah, seriusan two pieces sis. Terus gimana ceritanya? Lanjut dong. Dan diskotik pasti setelah itu kita orgy, pesta seks gitu, dan segala hal udah aku lakuin tanpa takut Tuhan. Aku juga sampai aborsi. Aborsi? Kenapa mutusin untuk aborsi sis? Di saat aku tahu aku hamil, aku bingung gitu, aku mau ngurus bagaimana gitu, karena aku nggak tahu saat itu aku berhubungan dengan 2 orang laki-laki gitu. Jadi aku berpikir daripada gue ngurusin ini anak gitu ya, nggak ada jalan lain gitu. Tapi pacar kamu tahu nggak tentang hal ini? Jadi aku pacaran dengan 2 orang, yang satu dia seorang dokter, dan aku bilang sama dia, aku hamil. Aku nggak minta nikahin kamu karena saat itu buat aku pernikahan sucks gitu, maksudnya nggak enak gitu. Jadi aku nggak minta gitu. Jadi aku hamil, gimana nih? Dia tawarin aku buat aborsi gitu. Aku bilang ya oke. Jadi aku memutuskan untuk aborsi. Ada perasaan bersalah nggak sih saat kamu mutusin untuk aborsi? Perasaan bersalah saat aborsi ada. Kadang-kadang aku tepis, kadang-kadang itu mengganggu sekali gitu. Iya, tapi kan kalau misalnya gitu kan kamu bisa apa ya? Aku dalam keadaan mabuk gitu. Pas aku nonton TV aku lihat ada salah satu pastor, ada satu perkataan pastor itu yang bilang, sedangkan orang yang tidak percaya sama Tuhan aja, di saat dia datang melangkahkan kakinya gitu, dia bisa Tuhan sembuhkan, apalagi kamu gitu. Saat itu pas aku dengar kayak gitu, itu kata-katanya benar-benar bikin aku kayak dapat apa ya sis, kayak perjumpaan sama Tuhan gitu. Aku sampai di sofa, aku jatuh, tergeletak, dan aku merasa berarti Tuhan ada gitu. Jadi sangat nggak pantas banget kalau misalnya kita memutuskan nyawa seseorang yang bahkan kita pikir itu bukan nyawa, itu cuma janin. Satu hal yang perlu kita ingat, Tuhan itu menanamkan janin dalam tubuh itu untuk berkembang dan untuk jadi manusia. Dan aku percaya, sekarang aku belajar bahwa nggak ada yang boleh bisa aborsi dan nggak ada yang boleh berhak untuk memutuskan nyawa seseorang, bahkan itu cuma janin sekalipun. Oke, Fania, thank you banget buat ceritanya ya. Dan dengan berakhirnya cerita Fania tadi, listeners, berarti berakhir pula perjumpaan kita di hari ini. Kita ketemu lagi di Sabtu depan tentang cerita kehidupan yang lainnya. Saya Sinta pamit, 98,8 Go FM is all about real life. Bye-bye! Masa kecil saya dulu suka aneh gitu ya, dari suka pasang pohon-pohon Natal, saya suka ambil pohon pisang dari ladang. Selalu yang paling teratas itu saya bikin salib. Paling saya suka itu bentuk salibnya doang. Kalau yang pohon Natal yang lain saya nggak suka gitu. Dan bapak saya, mama saya bilang seperti ini, kenapa sih kamu tuh sering pasang-pasang pohon itu? Dan mereka membiarkan karena kita mungkin masih kecil gitu ya, jadi bubudakeun kalau bahasa Sundana seperti gitu. Saya menginjak dewasa dan saya juga tinggal di salah satu keluarga kami di om saya di Jakarta. Ya, pada saat kerja di rumah om saya itu ada perkataan yang membuat saya terluka. Pada saat sepatunya belum kesemir,
Dia marah-marah saya dan dia bilang, ini tolong semirkan sepatunya, semirkan ini dulu, bersihkan. Pada saat itu saya merasa gimana gitu sebagai seorang keponakannya harus bersih kayak seorang kayak pembantu gitu. Karena memang saya memang di situ bekerja. Tapi yang namanya saudara kan ada sesuatu yang lain gitu ya bagi saya. Nah suatu ketika dia udah berangkat ke kantor, sore hari ketika dia pulang, dia marah lagi. Buka garasi. Akhirnya saya udah buka garasi mobil itu dan dia pulang. Saya masuk duluan karena ada kerjaan di belakang. Tetapi om saya marah-marah. Majikan itu depan, pembantu di belakang. Saya di situ sakit sekali. Namanya juga kita orang ikut sama dia, kita harus menghormati dia dan sebagainya. Tapi batin ini nggak bisa dipungkiri, sakit tetap sakit itu ya. Dan akhirnya saya merasa nggak nyaman di situ. Saya pergi ke om saya yang satu di Pasar Baru, tapi saya berjalan kaki karena saya tidak bawa ongkos dari situ. Saya berjalan sambil saya nangis, gendong tas saya melihat di Pasar Baru itu ada gereja Yesus Sejati. Itu ada bentuknya salib bersahaya karena ada lampu neon. Saya senang sekali lihat salib itu. Nah setelah itu saya selalu begitu berpikir bahwa ini saya harus tanya salib itu apa sih untuk kehidupan saya. Akhirnya pada saat saya dari Jakarta hijrah ke Bandung, dan pada situ saya masih pegang ajaran saya. Tapi setelah saya komitmen dengan orang yang memberitakan Injil ke saya bahwa Isa Al-Masih itu katanya Tuhan saya. Cuman kalau di ajaran saya dulu bahwa dia cuma sekedar nabi biasa yang tidak disembah dan tidak dipuja oleh umatnya seperti saya yang mengenal dia. Dan akhirnya nama Yesus itu terngiang terus di hati saya karena mereka memberitakan bahwa Al-Masih itu atau Yesus itu adalah juru selamat saya. Dan saya ambil salah satu buku kitab mereka dengan kitab saya padukan. Kamu cari jalan yang lurus. Nah saya bingung ya pada saat itu jalan yang lurus itu apa gitu. Nah ternyata jalan yang lurus yang di dalam Fatihah itu, saya harus mencari jalan itu ada di mana. Pada saat si hamba Tuhan itu menceritakan bagaimana bahwa Injil itu adalah kebenaran. Nah pada saat dia bilang, Pak saya mau tanya, karena yang mengejar kehidupan saya itu salib. Salib itu apa sih Pak artinya? Nah dia terangkan, salib itu adalah yang pertama dikatanya kita manusia berdosa. Yesus membuat palang salib. Di sini Allah yang suci. Nah, dia ceritakan bagaimana kejadian Adam jatuh dalam dosa dan kita juga sebagai umatnya manusia bahwa upah dosa adalah maut. Saya merasa pribadi saya menjadi khawatir dengan kehidupan saya. Dan akhirnya saya berdoa, saya zikir, saya bilang ya Allah, ya Robbi, kalau Yesus Isa Al-Masih itu Tuhan saya, buktikan kebenarannya dalam kehidupan saya. Nah pada saat malam itu saya tertidur dan saya mimpi, dan mimpinya ketemu Tuhan Yesus. Dia bilang katakan sama saya dari hati ke hati, Toto mari ikut aku. Dan akhirnya saya mulai merasa diri saya ada sesuatu yang berbeda. Saya pengen dekat dengan salib itu. Kira-kira pukul 5 sore, tiba-tiba terjadi gempa besar sekali waktu itu, 9 skala Richter. Kami berlari ke lantai 1 untuk keluar menyelamatkan diri, tapi ternyata kunci tidak ditemukan. Akhirnya kami bertiga hanya pasrah di belakang pintu. Lalu tiba-tiba dinding sebelah kiri, juga tiang beton di atas itu ya, itu jatuh. Menimpa suami saya yang berdiri di sebelah kiri, langsung meninggal dunia. Dinding sebelah kanan itu juga jatuh ya, menimpa anak perempuan saya yang sebelah kanan. Akhirnya semua bangunan itu runtuh, semuanya ambruk. Saya merasakan gelap waktu itu ya. Saya berusaha mau berdiri tidak bisa, mau bernafas pun susah ya. Jadi saya jatuh tertelungkup, terjepit di antara beton, jadi wajah saya ke tanah, ngepres gitu ya. Ada batu kecil kan, kemudian aku terpegang, mulai meraba-raba di waktu dengan pegang batu loh. Kan aku coba ketok itu tidak ada bunyi. Jadi saya kan jatuhnya tertelungkup. Ada besi beton yang nancap di dada. Aku coba lagi ketok, bunyi. Ya bunyi kecil ya. Sambil saya ketok, sambil teriak, tolong. Puji Tuhan, om saya, dia dengar, dia bilang kamu masih hidup. Iya, tolong saya bilang. Malam hari itu hujan lebat sekali, gempa susulan. Saya rasakan di bawah itu gempa. Sampai tengah malam saya belum ditemukan. Ternyata om saya bilang ya, tidak usah
bantu lagi, dia bilang. Kalau saya ditemukan, itu sudah jadi mayat juga, mereka bilang. Dan disitulah di titik nol hidup saya ya. Sekiranya tidak ada yang bantu, akhirnya mati juga. Kemudian saya mulai doa lagi sama Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan mujizat-Mu. Tengah malam itu dia kirim malaikat buat saya berupa seorang tukang becak. Lalu si tukang becak mulai turun, mulai mahat, mulai potong besi. Puji Tuhan, kurang lebih pukul 7 pagi saya bisa ditemukan. Besi yang nancap di dada, dengan susah payah saya cabut, dan dengan susah payah mereka angkat dan segera dibawa ke rumah sakit umum. Keadaan saya waktu itu, kepala saya kiri kanan itu sudah bolong. Kaki kiri, tangan kiri juga sudah hancur remuk. Semua badan ini luka semuanya. Lalu mama bilang ke adik-adiknya, bagaimana kalau saya ini dibawa ke Singapura, saya geger otak, tidak ada darah, kalau dibiarkan meninggal. Akhirnya ya hari kedua saya sampai di Singapura. Setelah melewati masa kritis 2 minggu, saya ditempatkan di kamar rawat biasa, dipindahkan. Pagi-pagi dokter tulang datang dengan tim. Jadi kuman-kuman dan darah putih itu naik sampai ke bahu, pas sampai ke bahu langsung serang otak dan jantung. Apa guna pertahankan tangan di sini 2 minggu, akhirnya mati juga, dokter bilang. Keesokan harinya langsung saya tanda tangan surat amputasi dan segera diamputasi sebatas siku ke atas. Hampir 5 bulan di sana, di rumah sakit ya. Setiap minggu saya print, tagihannya itu mendekati 2 miliar. Saya nangis lagi sama Tuhan, Tuhan bagaimana cara mau bayar, tagihan sudah numpuk 2 miliar. Setiap hari saya doa sama Tuhan. 6 bulan kurang 2 hari, seorang teman saya yang sering datang jenguk saya. Saya bilang, kamu besok tolong lihatkan rekening saya di bank, saya bilang. Keesokan harinya dia ke bank, puji Tuhan. Tuhan sudah menyediakan di rekening saya uang 2 miliar, ada lebihnya lagi. Akhirnya bisa terbayar, sampai di Indonesia, harus rawat jalan lagi di rumah sakit Usada 4 bulan. Kepala saya bolong kiri kanan dan dada itu akhirnya bisa sembuh, tertutup, pulih lagi. Rambut saya bisa tumbuh dan akhirnya setelah kesehatan pulih saya bisa sekolah Alkitab di Semarang. Setelah pulang sekolah Alkitab, Tuhan memberikan pelayanan mulai dari Sabang Aceh sampai ke Papua. Ya, itu semua karena kemurahan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu, pemeliharaan Tuhan itu sungguh nyata dan sempurna di dalam hidup saya. Bukan buat saya saja, bagi kita juga semua ya, yang percaya kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh hidup mengandalkan Tuhan. Kasih Tuhan itu tidak pernah pergi dari kita dan pertolongan Tuhan itu tepat dan indah pada waktunya.